Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'al huda wa sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, zumratal mu'minina wal mu'minat, rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dikira sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma rahmataka arju fala takilni illa nafsi tarfata ain. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Rabbana iftah alayya hikmataka wanshur alayya rahmataka. Amin. Di Bidadari Muhammadiyah saat Jalanto yang kemuliaan sepuh Masjid Al-Bakar Mbah Haji Bujo Santoso lan Soyo sepuh imriki panjang umur luas rezeki amal jalanipun mengalir. Pimpinan nanti Muhammadiyah Al-Bakar Mbah Haji Juri dan Soyo pengurus takmir Masjid Musola ingkang kinurmatan dan khusus Pak Takmir Abu Bakar As-Siddiq ingkang seragamipun serba hijau. Masjidnya ya serba hijau. Ini belakangnya kompak serba hijau. Kebetulan hari ini betul kanser itu salah sih paling isyarah nih kok. Bapak Ibu, alhamdulillah wa syukurillah. Nyun sewu kula biasane silaturahim PSP Lugandeng 1 Kliwon. Dilalahnya 1 Kliwon ingkang kepengker menika dalam kagawuhan pimpinan nanti Muhammadiyah Bandung ingkang samenika ugi wonten ingkang rawuh saking Bandung. Boten sapa sebab yen kula kraos. Lanting Bandung murwakani pengajian Sabtu pagi dalam lajeng siap boten ngertos menawi kliwon.
Ternyata begitu dibuka pasarane kliwon. Lajeng kula matur kalih Pak Kliwon. Pak Kliwon dalem derek gandeng logan nggih kadhawuhan bantu nggih badhe membuka pengajian saenipun dhateng pundi. Lajeng sadereng dijawab kula wis matur tak neng Bandung cak nggih. Lajeng sak menika Sabtu pagi meskipun Bapak Haji Untung lajeng dalem lukiran. Nek mungkin boten ngowahi adat kula balik neng Sabtu Kliwon. Ada nggih? Bapak Ibu, materi kula ibadah namun Pak Ketua Ranting wau Pak Haji Julianto ngendika iki lakone akeh logane. Muktamar Semarang muktamar boten biar ning biar mencerahkan itu lakonnya agak lo gandeng, khususnya adalah penandaan kita badhe meraih amal yang jariah, wakaf sekali pahalanya abadi. Saputi kartu amplop kumpul nggih wonten selatan ageng napa selatanipun wakaf sekali. Iki sik bingung iki delok durang motor iki. Wakaf sekali pahalanya abadi. Wakaf kita sekali itu wakaf kita walaupun bisa berkali-kali di lain kesempatan dan momen, tetapi pahalanya abadi. Kita taksih wonten ngalam dunya yo diparingi ganjaran, ketika kita di alam barzah tetap mendapatkan aliran pahala. Insya Allah tatkala dunia ini belum kiamat kita mendapatkan pahala yang abadi. Kerso amalan abadi, kerso wakaf, sampun sami transfer, pun sempurna wae. Sing wis tak dongake muga-muga rezekine barokah. Sing urung matur karo Pak Ranting karo Pak Takmir, insyaallah ini kesempatan yang luar biasa. Muhammadiyah Gunung Kidul baru fokusnya Ranting Muhammadiyah Logandeng plus Ranting Muhammadiyah Piaman, yaitu pembangunan markas Korp Mubarak Muhammadiyah. Inilah momentum utama kita, tidak sekedar biar neng terus tetapi mencerahkan. Kula nderek matur Bapak Ibu warga Muhammadiyah umat Islam yang menyampaikan wakafnya ke pimpinan daerah Muhammadiyah Sekiu Panitia bisa saja transfer, tetapi tolong sampaikan foto transferan itu ke Ranting atau ke Takmir setempat. Ini masalah tertib administrasi, orang masalah ikhlas karo ora ikhlas. Atau nggih? Nek Gusti Allah ora butuh catatan nggih mboten. Catetane Gusti Allah itu wis melekat di malaikat raqibun atidun. Tetapi tertib administrasi bagian dari ciri Muhammad. Iya, atau nggih? Jadi aku ikhlas, iya. Ikhlas ditaruh Gusti Allah, tetapi tertib administrasi itu bagi Muhammadiyah sangat diperlukan. Atau nggih? Jazakumullah ahsanal jazaa. Mugi-mugi Allah paring gantos ingkang langkung sae dhateng panjenengan para wakil. Jazakumullah khairal jaza. Mugi-mugi Allah paring jaza ingkang langkung sae. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, moga min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun
walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. An-Nahl sangang dosa itu. Man barang siapa kita semuanya amila sholiha yang beramal soleh. Jadi kita ini lewat niate netepi syariatipun Gusti Allah, harta yang akan kita bawa mati dengan jalan kita berwakaf ketika kita masih hidup, pahalanya kita terima ketika kita masih hidup juga ketika sudah mati. Insya min zakarin sepakum au unsa putane ke putri, monggo berlomba-lomba dalam wakaf. Wa huwa mu'minun, Allah tegaskan monggo dasaripun iman, iman lillahi ta'ala, bukan karena manusia tetapi betul-betul karena cinta kita kepada Allah Subhanahu. Ali Imran 94, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Yuk, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Fa inna Allah bihi alim. Kita tidak akan pernah sampai kepada mabrur, kebaktian yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menginfakkan apa yang kita cintai. Bapak Ibu cinta harta? Boleh, tetapi harus kita gunakan untuk mencapai kebaktian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu jalannya wonten kota infak bismillahirrahmanirrahim. Teletik binek cilik nah gede teletok kata salah lagi nah cilik krici-krici buahnya obat brodok aja. Dungake malaikat Allahumma ati mumfikon kholafan, sing iki mau do infak mbuh kletik mbuh kletok niku entuk dungane malaikat, ya Allah berikan kepada orang yang infak mumfik kholafan ganti sing kes masya Allah kersek rupane putih ijine. Ustaz lagi dari pikanto ya ini. Kula ngajak niki ben barokah, ngejak umbi ben barokah. Ini seneng kula nggih ngaji niki kene aku alur itu bapak atas aku lantai iki kok. Sampun pikanto sedaya. Ustaz lagi dari Pak Panitia. Pak Ujan tak Pak Ujan iki. Oh, ayo Ustaz itu tak desa tak tahu sisi ya. Oh iya, wah ini jenenge urut segini empat lagi, ora pesen lho iki kok. Mau saran-saran Pak, mau nanti buat lagi dengan seragam putih di rantai ya. Yuk, monggo Pak, pada berapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini, baik ini ngamal tak jatuh ini gue. Boten kok gaya-gaya, boten. Dan ini mari kan gini kok. Kita nek do ngunjuk bareng-bareng ki barokah. Atau barokah betul? Lah kok kok ora nang aku ae lho. Oh, ya terjun sanu deh di kasih ya. Walah, lha ku mau ki terangane ki dusen kok.
hadiah teko takmir Abu Bakar As-Siddiq. Tepuk tangan untuk kamu, mudah-mudahan barokah. Nah, ayo denganmu persediaan terbatas yang tidak kebagian nanti beli sendiri. Wah, dan ini betul-betul barokah. Itu minum kita itu bukan apa, barokah. Minum yang bersama-sama itu barokah. Ini Pak Pujo. Ini ya lagi orang sebulan. Tekan pundi wong. Nah, kalau kita cinta harta, oh jangan kita terlena dengan harta itu. Nabi Ibrahim, wah begitu diberikan harta melimpah, dipanggil Allah untuk kurban tetap diberikan. Kita juga demikian, diberikan harta seberapapun, ingat, ayo kita bagi neng adat dengan cara infak. Insya Allah juga akan malaikat ke sing lain Pak, ini didengake Allahumma ati mumsik ya talafan. Allahumma ati, ya Allah berikan mumsik sing ngutet ke bondo. Ngutet ini apa? Gede. Wih, dompet wih eneng tapi kayak musik nguntet ke aku ya didengar ke makanya talafan binasa. Alhamdulillah mulut sing urung jegur ki kayak jegur no ben diganti tidak dibinasakan. Bapak Ibu nanti berkahnya luar biasa kalau gandeng, dan insya Allah MJE ini adalah awal kita menyemarakkan muktamar. Dan jangan lupa belum titik Pak, masih koma, karena nanti wisata religi edu. Jadi penggembira muktamar seluruh Indonesia nanti beliau akan hadir di Solo. Sekian ribu penggembira, tentu mereka ke Solo itu tidak semuanya menjadi peserta muktamar yang bisa hadir di arena utama. Mereka bergembira, mereka silatul Muhammadiyah, menyambung hati bersama Muhammadiyah di arena muktamar. Dan Gunung Kidul pasti akan menjadi tujuan yang spesial, karena di Gunung Kidul wisatanya luar biasa. Pimpinan daerah Muhammadiyah sudah mendapatkan surat dari panitia menyiapkan wisata religi edukasi itu. Dan sementara ranting-ranting yang kemarin mewakili PDM di UAD, Pak Ketua Ranting, jangan titik tetap koma, tetap pelihara semua aksesoris yang ada, perlengkapan dan kelengkapan MJE disiapkan. Siapa tahu nanti ada yang berkunjung ke Gunung Kidul, pimpinan daerah akan meneruskan ke ranting-ranting unggulan dan ranting model. Ranting Logandeng salah satu ranting unggul dan model itu. Siap? Seragamnya wis duwe hijau. Ya, nanti kita ini merajut ukhuwah, perbedaan yang menghasilkan kebersamaan, karena perbedaan kita landasi dengan keimanan. Nah, perbedaan kita berujung pertikaian, permusuhan, karena perbedaan tidak disyukuri sebagai sunatullah, tetapi perbedaan yang tidak dirawat sebagaimana al-mu'minun. Sebagaimana Al-Hujurat itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Seluruh ranting di Gunung Kidul berfasad biru. Kalau berbeda, maka kita bangun berbagai macam keunggulan, tapi keunggulan yang menghasilkan pencerahan. Insya Allah Masjid Mushola di Lugandeng akan berbeda dalam bersama, karena landasannya keimanan. Kita infak kewaw akan mendapatkan balasan dua, satu di dunia, satu di akhirat. Di dunianya apa? Hayatan thayyibah. Apa? Hayatan thayyibah. Ingkang sami infak lillahi ta'ala, di dunia mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupannya baik, kebutuhan pokok terpenuhi,
keimanan, spiritualitas terpenuhi, kebutuhan sandang pangan papan terpenuhi, dan kita tidak mencari banyaknya tetapi barokahnya. Sepakat? Sedikit kalau barokah bisa turah, tapi banyak kalau tidak barokah pasti insya Allah kita ingin barokah. Maka kita tadi zakat, infak, sedekah. Di dunia hayatan thayyibah, keluargane pinaringan usrotan sakinatan, insya Allah keluargane sakinah. Nek duwe garwa sing bantu taat marang Gusti Allah, duwe putra menjadi dzurriatan thayyibah, turunan sing apik yang menjadi ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul khair. Amin ya robbal alamin. Lah itu di dunia Pak. Di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsan. Di akhirat Allah akan memberikan jaza, memberikan balasan kepada kita para mungfiqin ya, orang yang hebat, itu dengan jaza yang lebih baik. Itu poin yang pertama tentang semarak itu, dan ini sudah masuk tahap kedua. Karena tahap pertama sudah ditarik oleh pimpinan daerah, tahap pertama sudah ditarik lewat cabang, kemudian sekarang masuk tahap kedua. Tahap kedua silahkan buat apa Pak ranting, walaupun baru 5 ribuan tetap jalan, dan nanti kita punya strategi yang terakhir, penyisiran lewat masif. Nah dari ini lewat ranting, kemudian disampaikan kepada warga kerjasama dengan Pak Duko dan tokoh setempat. Tetapi kalau kita lewat masjid langsung ketemu jamaah, seberapapun sumonggo, 10.000 silahkan, 250 silahkan. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Seberapapun yang kita infakkan Allah Maha mengetahui. Ikhlas lillah tetapi tertib bermuhammadiyah, ada pencatatan. Oke? Jadi hamba Allah juga boleh, tetapi di hamba Allah wilayah logannya tetap lapor supaya untuk ukuran. Poin yang kedua, kita bagi matur sosialisasi produktif. Terus dalam pengamalan kita sampun rampung wudu, sampun rampung tayamum, sampun rampung mandi. Sekarang kita mulai setelah itu babus sholati, bab sholat. Wabil khusus sholat fardu 5 waktu. Menikah. Insya Allah nanti pengembangan ini pun bisa aneka persoalan sholat, bisa masalah jamaah, bisa masalah qasar dan hal-hal yang terkait. Tetapi kita berarti secara cermat mudzakarah ngilingke materi-materi menika. Di himpunan putusan tadi 1 niku langsung tata cara sholat di HPT 1. Nih di HPT 3 niki itu ada persiapan sholat, tata cara sholat, dan amalan sesudah sholat. Jadi sebelum sholat, saat sholat, setelah sholat, kita sudah lengkap punya produk tuntunan sholat. Sebelum sholat ada tuntunannya, ketika sholat ada tuntunannya, setelah sholat juga ada tuntunannya. Artinya dinten menika insyaallah kita rampungkan tentang tuntunan sebelum sholat. Sepisan menawi kita sholat, as-sholatu jamanya as-sholawatu itu ad-du'a'u. Jadi nek awake dhewe niku do nindakake sholat secara bahasa, awake dhewe ndonga marang Gusti Allah. Bicara doa adalah kita bicara ibadah. Ketika kita berdoa itu juga bernilai ibadah. Sholat itu doa yang spesial. Ada tata caranya, yaitu ada kuncinya. Kunci sholat adalah wudu. Miftahus sholati at-toharatu, atau at-toharatu miftahus sholat. Baguskan wudu, asbiril wudu, kata Rasul, sempurnakan wudu,
karena sempurnanya wudu menjadi kunci sempurnanya sholat, sempurnanya sholat dan kekhusyuan sholat. Sholat itu awalnya takbiratul ihram. Pembuka sholat adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha, penutupnya adalah at-taslim, ucapan salam. Dan bicara sholat adalah alat komunikasi langsung seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saged Bapak Ibu titip absen? Saged boten titip absen? Nek sholat saged boten, aku rata sholat titip bae ya. Saged boten? Boten. Mila monggo kita hayati betul-betul. Nah, dan itu Bapak Ibu warga Muhammadiyah diharapkan ya sewu dalam sholat itu dalam daim adet ora ya karo nyeng ora berkaro ling. Itu bukan jiwa seorang beriman. Kalau orang beriman itu dawam itu nih loh yang sewu jam dinding, jarum jamnya, detikannya, anjir nopo jak karo anjir apa? Detak jantung kita das karo ini apa anjir? Umpama mandek deret tak sajam, bukan apa? Apalagi di Gunung Kidul ini ada alumni bimbingan haji. Di Ogan ada paguyuban jamaah haji dan umroh. Grafiknya secara kuantitas makin naik, mestinya masjid-masjid itu jamaahnya juga makin mundur. Kalau ada di makin mundur lah, gue dewe itu makin lah. Bapak Ibu ketika di Nabawi itu sofe mundur apa maju? Mundur. Ada yang di masjid utama ya saja, kemudian malah boleh rodo aneh banget. Ada yang perluasan sampai mundur ke sana halaman masjid. Alhamdulillah Abu Bakar tekan halaman pas Sabtu pagi. Nah kita berjuang mugo-mugo tekan kapan wallahu alam jamaah sholat itu seperti jamaah pengajian. Jadi rumusnya jamaah sholat sama dengan jamaah pengajian. Milo kok mubalik Muhammadiyah itu oleh pimpinan daerah Muhammadiyah itu didesain by desain, dirancang untuk memakmurkan jamaah yo ben ngaji karo sholat karo ngaji. Jadwalnya dibuat maghrib ngaji isya dibetul. Mungkin ada ngaji jam 8 paling murah entu ngaji napa? Nek maghrib terus ora kundur wong namung sekitar 1 jam ngaji ditutup dengan isya, dapat 2 sholatul jamaah, dapat pengajian. Tambah lagi sekarang muncul subuh berjamaah, lanjut zikir, tekan syuruk sholat isyraq, tekan syuruk beberapa menit kemudian terus sholat isyraq, bukan sholat syuruk tetapi sholat isyraq. Tambah lagi bonusnya baru sholat isyraq sotonan. Sekarang kan berkembang begitu, gitu kan? Nanti muncul lagi zuhur berjamaah, lanjut ngaji, tutup asar berjamaah. Sakit betul? Sudah saya praktekkan di Tepus, teman-teman kali Pak Anul saya praktekkan di Semanu. Sekarang saya masih punya
Masjid Al Ihsan Panggul, Pakistan. Pakistan itu kalau mikir tak kira Pakistan sopo Pak. Pakistan itu terangannya Panggul batas wetan. Jadi tak topik dulu. Oh, Kikis wetan, Panggul Kikis wetan, Pakistan. Ini Pulau Damar, zuhur berjamaah, lanjut ngaji. Bisa tidak? Bisa. Mohon kepada Allah. Fakta, saya punya catatan. Pertama kali Pulau Sowan, namun kepanggil Kiai Tunggal pas adzan. Saya tawarkan, ayo masjid yang megah dan bagus, ayo kita makmurkan. Siapa? Siap. Berikutnya tambah lagi, NNC adzan, NNC imam. Kan selalu. Saya nggak mau imam, pun aku imam, berarti kan malah tambah jamaah. Saya makmum, berarti sing adzan siji, kalau mau ada di makmum. Wes tambah loro, tambah siji, tambah meneh. Mosok orang yang sing imami, mosok adzan yo ngomati yo imami, tambah lagi. Muadzin sendiri, imam sendiri, saya makmum tetap, tambah 3. Sekarang berapa? 40 jamaah dawam. Bisa cek itu di Masjid Al Ihsan Pakistan. Ini mau Panggul Kikis wetan. Ngaji taklim tengah hidayah lahir 2 kampung Geng Pulau Damar jam 2 pengajian tutup asar berjamaah. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Persoalannya kongang apa ora? Lagi boso kasar iki. Kongang itu kok anu. Nek Pak itu ora terus sing kongang itu. Kongang iki kemauan, karena kemauan plus kemampuan jadilah kenyataan, betul? Kemampuan jadi kenyataan. Kemauan toh tanpa kemampuan hanya angan-angan. Bien siapa optimis akad pagi tidak pengajian di Pak itu, eneng itu tidak pengajian. Kita di Pak itu Pak apa itu? Jalankan dulu, jangan ngeyel, itu bisa. Soalnya lo gandeng murah kebagian angkat pagi Ustaz Tiris full. Muncullah inovasi 1 pagi. Senin itu 1 sore. Sesok lo gandeng melonceng Jumat. Sekarang yang bukan Jumat barokah ya. Besok Jumat sore. Besok Kamis sore. Besok Rabu sore, besok Senin sore. Itu nanti warga juga berjiwa santri. Jiwa santri tansah sumanding kita suci. Ini orang sumanding toh, kita juga kaji bersama-sama. Nanti Bapak ya. Baik. Nah, persiapan yang pertama izin menika mengetahui waktu masuknya sholat. Pertama harus mengetahui masuknya waktu sholat. Surah An-Nisa 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Diulang 1, 2, 3. Oh. Inna sholata monggo kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta Inna sholata sesungguhnya sholat itu, sholat yang itu, sholat yang telah disyariatkan oleh Allah, dituntunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat fardu berapa waktu? 5 waktu. Itu bukan yang ini. Alal mu'minin, Allah atas orang beriman, atas orang beriman. Di sini kuncinya, di sini Pak. Kuncinya di sini. Kemauan di sini, hati. Makanya bukti kita beriman diantaranya memakmurkan masjid Allah dengan sholat. Kitaban ditentukan, sudah tentukan
ditentukan, mau putar waktu-waktunya, mau sudah ditentukan. Sing menentukan Gusti Allah, ojo gawe waktu dewe. Maka kemudian ranting menyebarkan jadwal sholat fardu sudah ditempel di bingkai, dibantu jam elektrik dipasang di dinding. Hari ini zuhurnya jam pinten? 11.37. Nah, saat ini awet dhewe noto waktu ledo aktivitas dunia, yuk kita sukseskan kerja profesional sesuai dengan keahlian masing-masing. Tetapi nanti 11.37 sudah tiba waktu zuhur, terus dipersiapkan paling tidak 11.30 sudah bersiap. Nek niki menjadi gerakan umat Islam selogandeng, berarti masjid musola nanti penuh dengan jamaah sholat. Dan nyuwun sewu bapak-bapak alumni haji dan umroh mohon menjadi muharrik. Apa? Muharrik apa? Penggerak, menjadi penggerak. Muharrik menjadi mubalik, menjadi muharrik, menjadi penggerak, supaya kita ini gerakan. Bapak-bapak ibu, kita melihat Muhammadiyah kan namanya gerakan. Gerakan kata bahasa itu apa? Gerak ditambahi an, maksudnya apa? Ongoing proses. Tak topik ini. Maksud apa itu? Selalu bergerak. Selalu bergerak. Jadi gerakan Muhammadiyah ya gerakan ngaji, ya gerakan wakaf, ya gerakan sholat, ya gerakan pendek kata, ya sosial, ya ekonomi, ya kehidupan berbangsa dan bernegara, semuanya itu ditata sedemikian rupa. Kita berproses. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang punya kemauan kuat. Dungane Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana amrina rasyada. Yuk, lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Malik. Atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nek do tekad bulat, niat ningkat dadi azam. Niat itu paling asasi, paling dasar. Terus saya lengkap pilantine dadi azam. Terus action. Niat, terus azam, terus action. Niat aku arek Sabtu pagi. Azam bulat, siap di motore, dijak keluargane, diisi. Gitu? Terus gowo infak, siap. Azam, action. Takmir masjid, niat. Coba diri dari penyelenggara. Azam, ayo para panitia, sengkut siap deh. Action jadi. Dan ini penting. Ini menjadi selalu berproses, dan itu dengan doa. Makanya kita minta rahmat, wahai lana min amrina rasyada, pasti Allah akan berikan kita, akan ditunjukkan rasyada. Rasyada itu adalah bimbingan-bimbingan, dibimbing, memajukan, mencerahkan, menggerakkan, tambahi, menggerakkan, menggembirakan. Diulangi, memajukan, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Nah, ini menjadi slogan kita. Oke, apa dari itu? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pertanyaan berikutnya, Pak, nek lali kalau nek ketulon waktu sholatnya kapan? Nek lali kalau nek ketulon. Nek lali kuwi waktu sholat nek kelingan.
Tak baleni nek lali wong jenenge lali waktu salate nek kelingan nek keturun waktu salate nek tangi. Iki mau kita bicara normal iki kok duwe 11.37 normal lah kok lali nek ora lali lho. Yun saya kadang kan karena kesibukan bisa saja lupa nasi ya lupa buat manjing waktu asar burung duhur. Asar hari ini pukul 14 ya 29. Jadi perhatian waktu duhur itu mulai dari 11.37 sampai sebelum 14.29 itu waktunya karena salal mukminin waktu zuhur ya kuwi aqimis sholat dari dulu syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Waktu zuhur 11.37 sampai 14.29 yang paling dicintai Allah tepat waktu. Tetapi kalau tidak bisa tepat waktu, laksanakan selama dalam waktu, jangan di luar waktu. Wong dure entek jam 14.29 11.30 kiwes asar, jenengan dure jam 14.40 menit. Sakit itu betul? Betul, gitu. Makanya nanti lali sekolah itu muasi jam 14.30 menit urung gue kelingan jam 14.40 sholat gue betul. Kapan betulnya? Pas kelingan kui ini nyonsaku itu sudah dikenali loh. Oh ini bicara lali. Nah keturun yang satu. Nah turun kan yang ngojo keturun tangi kok wis asar dulu betul. Kapan? Tangi. Nah ini hadisnya. Yuk bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik yuk. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya sholatan fal yusolliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Rawahu Muslim. Hadis yang dipilih tarjih yang thiqah niku kuat. Ini diambil sini. Manasiya sing sapa lali sholatan ini nakira dadi iso salat iso zuhur iso asar iso maghrib iso isya dua nek lali iso lali fal yusolya idza dzakaroha fal yusolya mulut ke salat sing lali mau idza dzakaroha nek wektu kuwi kelingan begitu kelingan terus salat aja malah ngali atau jangan menunda. Begitu kan kurang sholat langsung kemudian laksanakan sholat. La kafarah tidak ada kafarah. Apa kafarah? Dendo. Orang dendo. Orang di dendo. Itu kalau kodok. Atau dalam tadi istilahnya faidah. Bapak Ibu, di dalam tadi ada yang namanya sholat faidah. Tidak ada kodok sholat, tidak ada. Yang ada kodok puasa. Tapi ada sholat faidah. Sholat faidah itu sholat sebagai pengganti karena udzur syar'i. Ini Rasul ketika perang Tabuk begitu sibuknya berperang untuk menjaga keselamatan beliau dan kaum muslimin, maka tidak sempat zuhur, tidak sempat asar, tidak sempat pelakon tidak sempat zuhur, tidak sempat asar, tidak sempat maghrib, tidak sempat isya. Nah ini kemudian ketika sudah memungkinkan sholat, maka Rasul melakukan sholat
duhur, kemudian komat asar, komat maghrib, komat isya. Ini namanya faidah. Undur sari. Dan ibu sibuk tandur ramah faidah dulu. Ya, pokoknya nyinom ya, nyinom terus faidah. Wah, nggak bisa ya. Buahku ukurannya rusak, ukurin lah. Engkau dandanannya rusak, dandan. Karena kalau perang ini hifdzun nafas, menjaga keselamatan itu faidah. Tapi kalau tidak kondisi itu tidak ada sholat yang namanya faidah. Nah, gitu. Jadi kalau lupa ingat langsung sholat, tidak ada kafarah, tidak ada denda. Illa dzalika yo wis cukup ngono kuwi. Ibu bapak yang berbahagia. Nah, keturun pasangi. An Abi Qatadah qala dzakaru para sahabat pradun itu apa pradun? Mengadu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naumahum an sholat, keturun ngasih ora sholat. Rasul itu keturun bukan sholat. Faqala Rasul dengan itu innahu laisa fin naum tafritun. Innahu laisa fin naumi tafritun. Tidak ada dalam tidur itu kelalaian. Tafrit lalai. Orang wong turu kok dihukumi lalai. Nek turu ya ora kelingan, nek isih kelingan berarti urung turu. Keturun masih ora sholat. Inna tafitu fil yaqodoh, sesungguhnya lalai itu ketika tidak tidur alias terjaga, tidak ada urusan, tidak tidur kok tidak sholat, itu namanya lalai. Naudzubillah, jangan sampai menjadi generasi yang auto usolah, melalaikan sholat berat ya, karena ketika hanya mengikuti hawa nafsu dia akan melalaikan sholat. Tetapi ketika memperkuat dan menjaga keimanan akan mendahulukan sholat. Insya Allah mungkin Allah berikan berkah ya. Kita betul ini yang saya tidak sekedar di sini, tidak sekedar fil fikri, tapi fil fihmi, sampai di sini. Kita rasakan betul betapa sholat kita ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bar subuh terdosa kayane tekan jam 11 nyuwun sampeyan macul entuk pirang kedua. Nek tandur entuk pirang kedua. Gitu Pak. Nek sing dagang insyaallah wis banyak hal yang bisa kita dapatkan. Allah berikan instruksi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu instruksi dari Allah, bukan sembarang perintah. Itu instruksi dari Allah. Allah sang Khalik masalah diri orang manut. Lemah niki manute pol, lemah niki lho. Didadekake lantai manut, didadekake kamar mandi manut, didadekake gendeng manut, mengkonek libur jebret pecah. Ini contoh manut. Lah nek masalah sholat dari Allah, wa qumu lillahi qanitin, wa qumu, tegakkan sholat itu, tegakkan qanitin dengan penuh kepatuhan. Misalnya Bapak Ibu, kalau seorang jenderal ada ajudan nimbali ajudan nih, kira-kira jawabnya mengkirim Pak Jenderal. Mesti jawabannya siap, gitu Pak. Siap. Itu ditimbali oleh atasan yang tidak bisa menjamin kehidupan kita. Tapi kalau Allah jangan segalanya. Ini azan adalah kalimat istimewa. Sing nimbali Gusti Allah. Ora ono kata lain kecuali ayat An-Nur 51. Innamal mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu samina wa atona wa ulaika humul muflihun. Nek wis nang iki iman, enake samina wa atona. Ning juga gereja. Insyaallah Allah berikan nggih.
Faida nazartum sholatan au nama anha farisolya ida zagarwa nek mau keturun tangi waktu nih sholat pas tangi kuwi baru 11.37 jam setelah sore bebua-blasen tangi-tangi jam 4 urung dhuwur badan kapan waktu nih pasangnya kuwi aja men iki orang manut aturane Gusti Allah pun semanten rumiyin sampun lewat gangsal menit lewatnya mohon dihalalkan. Doa bersama alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal 'ilm wa khairal 'amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazina wa haqqiq imanana wa rfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atina wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma ya 'alima fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaidid dunya wal akhirah ya qariban wala nasulakun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyana shifaan min indik shifaan ajilan mubarakan min indika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mubarik barik lana fima a'taitana wa taqabbal ibadatana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Khilafipun imamutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.